Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah di Jumat yang berbahagia ini kita terus bertahmid, memuji atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan fardu Jum'ah berjamaah dan dilalui dengan 2 khutbah. Selawat juga serta salam marilah jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena dengan memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat kita dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat nabinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di khutbah yang ringkas ini khatib ingin menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang fadilah infak, fadilah sedekah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, atau hadis ini dikenal dengan hadis muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma min yaumi yusbi'ul ibadu fihi illa malikani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahu a'ti munfiqan halafan wa taqulul akhar Allahumma mumsikan talafan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah Jumat, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati hari-harinya, melewati pagi-paginya, melainkan turun kepada hamba tersebut 2 malaikat. Salah satu malaikat berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi siapa yang menginfakkan hartanya." Dan satu malaikat lagi mengatakan, "Ya Allah, binasakanlah hartanya tersebut bagi siapa saja yang bakhil, bagi siapa saja yang menahan hartanya, tidak mau dia infakkan ke dalam perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah, perkara-perkara yang wajib." Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka dari hadis ini jelas ada anjuran kepada kita untuk menginfakkan harta kita di jalan kebaikan, di jalan fisabilillah, dengan benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita infakkan harta kita untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk anak kita. Maka apa yang kita infakkan kepada anak dan istri kita, nafkah kepada yang wajib, itu lebih besar pahalanya daripada nafkah kepada yang sunnah. Maka kadang-kadang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu, kadang-kadang harta itu bisa menjadi fitnah bagi kita, menjadi ujian bagi kita. Allah ingin menguji harta yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, hendak kemana kita labuhkan. Apakah kita pergunakan untuk hal yang disyariatkan oleh Allah, ataukah kita gunakan untuk hal yang diharamkan oleh Allah, ataukah harta kita tadi kita gunakan untuk hal yang sia-sia? Maka kalau harta itu kita gunakan untuk hal yang disyariatkan oleh Allah, untuk menafkahkan yang wajib, kita keluarkan, kita gunakan atas apa yang Allah perintahkan, atas apa yang Allah syariatkan,
maka insya Allah Ta'ala sebagaimana kata malaikat tadi, mendoakan supaya Allah memberikan gantinya kepada harta yang kita infakkan tadi. Namun di sana ada juga sebagian manusia yang diberikan harta, namun hartanya dia gunakan untuk perkara yang haram. Nauzubillah min dzalik. Dia gunakan untuk perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini akan tergolong, Allah akan binasakan hartanya. Sebagaimana doa malaikat tadi, ya Allah, hancurkanlah hartanya. Ya Allah, binasakanlah hartanya. Karena dia tidak mau menginfakkan, mengeluarkan hartanya di jalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya ini tadi. Kemudian ada juga orang yang mengeluarkan hartanya tidak halal, tidak haram, tapi dia gunakan untuk sia-sia. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang demikian tadi juga dia akan mendapatkan kesia-siaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mubadzirina kan akhwatasy syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu termasuk salah satu saudara-saudaranya syaitan. Maka dalam hidup ini jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita memiliki sikap adil, sikap wasitiyah. Sikap adil itu sikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan. Ketika Allah perintahkan kita untuk gunakan harta, jangan berlebih-lebihan dan jangan pula kita meremehkan. Ketika Allah perintahkan kita salat, jangan berlebih-lebihan melampaui batas bulu dan jangan pula kita meremehkan salat tersebut. Kita berada di jalur yang adil, yang tengah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladakum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta kalian, harta kita itu ujian. Harta yang sekarang ini kita pegang itu ujian. Mau kemana harta kita labuhkan? Kalau kita labuhkan ke jalan yang disyariatkan oleh Allah, kita labuhkan harta kita ke jalan yang diperintahkan oleh Allah, maka insya Allah kita mendapatkan doa malaikat setiap pagi, ya Allah, gantikanlah hartanya itu tadi dengan yang lebih baik. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka seyogianya lah bagi kita semuanya seorang muslim untuk mengorbankan hartanya di jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menginfakkan hartanya di jalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifu. Maka apapun yang kalian infakkan terhadap sesuatu tersebut, kalian nafkahkan terhadap sesuatu di jalan Allah, maka Allah lah akan menggantinya. Bukan Allah sebagai penggantinya, tapi Allah mengganti sesuatu yang lebih baik. Allah katakan, bersedekah 1000 Allah akan balas 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Allah akan ganti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan hambanya kalau harta itu kita gunakan di jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat jamaah Jumat, kalau seandainya harta itu kita gunakan bukan untuk jalan yang disyariatkan oleh Allah, kita malah bahil, pelit, mengorbankan harta kita di jalan yang Allah perintahkan, apalagi perkara yang wajib, maka malaikat tadi mengatakan, ya Allah, binasakanlah hartanya. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud doa malaikat binasakanlah hartanya di sini ada 2 pendapat para ulama. Yang pertama, Allah bisa jadi binasakan langsung bentuknya tadi. Allah binasakan hartanya tadi. Dicuri orang, terbakar, dirampok orang, hilang dan sebagainya. Itu secara hakikat. Tapi ada juga dibinasakan hartanya, maksud para malaikat tadi dibinasakan hartanya bagi orang-orang yang bahil, yang tidak mau menginfakkan hartanya dan Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu maksudnya dibinasakan secara maknawi. Artinya harta yang Allah berikan kepadanya dicabut berkahnya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala berkahnya. Jadi hartanya itu tidak bermanfaat apa-apa, habis begitu saja.
tidak bisa melahirkan anak yang soleh, tidak membiayakan anaknya sebagainya, hartanya habis karena Allah Subhanahu wa taala cabut berkahnya. Maka jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita seorang muslim, hendaklah kita menginfakkan harta kita di jalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik di dunia ini dan di akhirat ini. Dan jangan sampai juga jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita bahil, kita pelit, tidak mau menafkahkan anak dan istri kita, menafkahkan saudara-saudara kita yang fakir, saudara-saudara kita yang miskin, menafkahkan harta kita di jalan Allah. Maka ingat doanya malaikat tadi, ya Allah binasakanlah hartanya tadi. Setiap pagi, setiap subuh didoakan malaikat tadi. Maka oleh karenanya jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita jangan lupa berinfak, jangan lupa bersedekah, jangan lupa kita menafkahkan anak dan istri kita, karena itu insyaallah taala dihitung sebagai sedekah dan lipat gandakan, dan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin innallaha ghafurur rahim.